Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 31 akan menjelaskan tema tentang varicella yang mana beranggotakan next. Saya sendiri Virgil Zirindra, NIM J500-200-111, kemudian Sherly Marcelina, NIM J500-200-112, kemudian Muhammad Gemilang Ramadan, J500-200-113. Next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi varicella. Nah, varicella atau cacar air adalah suatu infeksi virus akut menular yang disebabkan oleh virus herpes zoster, juga dikenal sebagai virus varicella zoster, dengan tanda ruam kulit berupa vesikal atau sekumpulan bintik-bintik kecil yang datar maupun menonjol. Lepuhan ini berisi cairan, bisa berlanjut menjadi krusta yang kadangkala menimbulkan rasa gatal. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar kropeng, vesikel, dan papulanya. Next. Nah, adapun tanda dan gejala klinis dari cacar air biasanya itu muncul setelah 10 hingga 21 hari tubuh terpapar virus varicella. Gejala cacar air ini ditandai terutama itu demam dan neruam merah yang biasanya itu berawal dari perut, punggung, ataupun wajah, nanti akan menyebar ke seluruh tubuh. Ruam ini berwarna merah, kecil, dan berisi cairan. Kemunculan ruam ini terjadi bertahap dan semakin banyak selama 2-4 hari. Dan adapun gejala klinis yang lain seperti pusing, lemas, nyeri tenggorokan, dan selera makan yang menurun. Next. Nah, ini adalah epidemiologi dari varicella, yang mana itu paling tinggi itu daerah negara tropis dan subtropis seperti Indonesia, yang salah satu penebarannya itu 90% itu individu yang rentan. Nah, itu pada kelompok umur termasuk neonatus, dan hampir 90% itu dengan pasien varicellanya adalah terutama anak-anak usia di bawah 10 tahun, yaitu yang paling terbesar itu 5-9 tahun. Next. Nah, ini adalah etiologi atau asal mula dari penyakit varicella itu dari virus varicella zoster yang dialami terutama masyarakat Indonesia, yang mana ini merupakan penyakit yang diperhatikan serius dari pemerintah karena setiap musim semi banyak anak sekolah atau anak-anak yang sering terserang penyakit di usia sekolah nantinya. Next. Baik, selanjutnya cara penularan dari cacar air bisa ditularkan melalui droplet dan kontak langsung. Di mana untuk droplet ini adalah partikel cairan yang dikeluarkan dari mulut pada waktu bersin, batuk, atau berbicara yang mengandung kuman penyakit yaitu virus varicella zoster. Kemudian kalau melalui kontak langsung dengan orang yang mengalami cacar air. Next. Selanjutnya, patogenesis. Jadi virus ini masuk melalui saluran sistem pernapasan bagian atas, di mana nanti di saluran nafas bagian atas ini virus akan bergerak menuju ke saluran limfa dan berusaha memperbanyak diri di bagian tersebut. Kemudian selama kurang lebih 4-7 hari, virus ini akan mulai bergerilya dengan memasuki area-area tubuh seperti jantung, hati, dan limfa. Seminggu kemudian virus ini mulai menyebar ke seluruh tubuh melalui aliran darah dan juga menuju ke kulit, sehingga implikasinya bisa menimbulkan begitu banyak benjolan-benjolan yang berisi cairan. Kemudian setelah itu virus ini juga akan kembali masuk ke saluran pernapasan. Melalui saluran pernapasan inilah yang akan menyebabkan virus menyebar ke orang lain. Lanjut. Kemudian untuk diagnosis dari varicella ini atau cacar air ini bisa ditetapkan melalui pemeriksaan fisik, kemudian tes darah untuk memastikan terjadinya infeksi virus, dan bisa menggunakan kultur sampel cairan ruam atau luka pada tubuh penderita untuk mengetahui penyebabnya. Lanjut. Kemudian untuk perawatan bagi penderita cacar air ini bisa dilakukan dengan mengganti baju penderita setiap hari, kemudian juga menaburkan bedah anti gatal pada bagian tubuh yang terkena cacar air untuk mengurangi rasa gatal dan agar ruamnya menjadi lebih cepat kering. Kemudian juga memisahkan penderita dengan orang yang sehat agar cacar air ini tidak menular pada orang yang sehat. Kemudian mandi dengan menggunakan air hangat yang telah dicampur dengan obat anti gatal setiap hari. Selanjutnya. Dina, kapan harus ke dokter? Yang pertama yaitu ruam menyebar ke satu atau kedua mata. Lalu yang kedua ruam menjadi sangat merah, hangat atau lembut.
Lalu yang ketiga pusing, yang keempat sesak nafas, yang kelima muntah, yang keenam leher kaku, yang ketujuh tidak dapat mengontrol otot-otot, yang kedelapan demam di atas 102 Fahrenheit per 40 Celcius. Lalu untuk kapan pengobatan dan terapi, yang pertama yaitu terapi sportif, yang kedua imunoglobulin varicella zoster, yang ketiga medikamentosa. Nah, untuk medikamentosa ini yaitu ada asiklovir. Pemberian asiklovir dapat dimulai dalam 24 per 48 jam sejak onset lesi kulit. Dosis asiklovir untuk anak-anak adalah 20 mg per kilogram BB sebanyak 4 kali per hari untuk 5 hari. Sementara itu, dosis asiklovir untuk orang dewasa adalah 800 mg sebanyak 4-5 kali per hari selama 5-7 hari. Lalu untuk pencegahan varicella, pencegahan dari penyakit cacar air atau varicella ini dapat dilakukan dengan memberikan vaksinasi berupa vaksin varicella pada anak bayi yang berumur antara 12-18 bulan, sedangkan pada orang dewasa yang belum pernah mengalami penyakit cacar air serta mempunyai gangguan pada sistem kekebalan tubuh bisa minta diberikan imunoglobulin zoster atau imunoglobulin varicella zoster. Nah, ini untuk sumber-sumber yang kita ambil. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.